Kiamat sudah datang. 20 tahun yang lalu, setelah monster luar angkasa menyerang bumi, bumi pun keadaan hancur total. Hari terakhir kehancuran umat manusia pun tiba, di mana antara naga-naga keras dan makhluk-makhluk astral menyerang bumi. Dan perlawanan umat manusia pun dimulai. Dengarkan semuanya, aku Tim Kapten memerintah kali ini. Satu-satunya cara untuk mengakhiri perang ini adalah di mana Dragon Emperor Kabina. Dia adalah satu-satunya perlawanan melawan umat manusia melawan alien. Oke, kali ini mari kita amalkan api terakhir kita demi umat manusia. Semangat api ini akan membara. Aero Fast Master kali ini akan menjadi lawan kita terakhir. Dia adalah pemimpin Dark Angel di mana neraka sudah mendominasi. Rupanya dia mau menghancurkan kita dengan kekuatan ekstranya. Siaplah kalian mampus manusia. Sepertinya tampaknya di sini kehancuran total umat manusia tinggal menunggu detik-detik terakhir. Rupanya itu adalah sang MC kita. Kau kurang ajar. Kenapa kau memusnahkan seluruh manusia? Aku akan membunuhmu kali ini, kata sang MC yang rupanya sudah nongol. Li Oh Yang, berhenti. Kalbina, lenganmu kenapa? Lenganku sudah hilang. Dengan kekuatan umat manusia saat ini, menghentikan makhluk nyaris mustahil. Ini satu-satunya cara yang tersisa untuk kita. Apa cara itu? Ini adalah sebuah Imperial Stone Regation. Harapan terakhir yang ditemukan umat manusia setelah 20 tahun perang. The Stone of the Temporal Regression. Siapapun yang menggunakan kekuatan dalam batu itu bisa mengalami regresi satu kali, dan hanya satu kali. Hanya satu orang yang dapat menggunakan The Stone of the Temporal Regression ini, kata sang kapten. Jadi kau hanya satu orang-orang yang akan pergi. Biarkan kami tinggal di sini. Itunya kau, Lee Donyu. Kenapa gue anjir? Itu karena kau memiliki darah petarung. Orang yang disebut sebagai hunter paling jenius dalam sejarah. Kalau itu kau pasti bisa melakukannya, kata teman-temannya yang percaya menyerahkan bumi di tangan sang MC kita. Aku mohon, bawalah masa depan 8 miliar manusia ini di pundakmu. Anjir, ini tugas yang berat, tapi bagaimana lagi? Baiklah. Di kehidupan selanjutnya, aku akan mengenali kalian. Kita semua akan hidup bahagia. Aku harap kita semuanya bisa. Tiba-tiba stone itu atau batu itu langsung membuat sang MC bolong bagian tengahnya. Bertemu lagi dengan tersenyum. Sayonara, kata sang MC meninggalkan umat manusia dengan tenang. Dia sudah pergi. Rupanya sang MC pun mokat di sini dengan mengorbankan jantungnya untuk menghilang. Anehnya, aku merasa lega. Si kurang ajar itu harusnya menanggung semua kesulitan ini sendirian sekarang. Tugas kita sudah selesai. Tidak masalah, ada suatu hal yang tersisa di sini. Penguasa para makhluk luar angkasa harus kita basmi. Setidaknya kita harus memberikan perlawanan terakhir untuknya. Oke, kalau begitu teman-teman, ayo kita jalan. Di depan masih jalan panjang. Benar sekali. Sekali lagi, ayo kita lakukan serangan terakhir. Mari kita bersenang-senang. Dan cerita ini pun dimulai ketika seorang terbangun pagi-pagi oleh alarm HP si sini. Tililit, tililit, tililit. Bangun, kata alarm HP. Nani? Anjir, Kusiwon, tempat aku tinggal dulu. Apa aku benar-benar berhasil regresi? Yukata, aku kembali dengan waktu yang tepat. Alhamdulillah. Masih ada sekitar 7 bulan lagi tersisa sampai saat itu. Semangat antara itu, aku harus melatih tubuhku yang lemah ini untuk menjadi lebih kuat dan menyiapkan persediaan untuk bertahan hidup dari wabah penyakit.
Kehidupan 8 miliar manusia kini ada di pundakku, kata sang MC sambil mengambil mantel kesukaannya. Kali ini aku harus membangun tubuh kuatku untuk wabah pertama. Aku harus menyempurnakan tubuhku agar siap untuk kebangkitan nantinya. 7 bulan kemudian Gunung Wuhan. Akhirnya waktunya tiba. Tepat dalam 1 menit 30 detik lagi. Sebuah wormhole akan muncul di sini di Gunung Wuhan. Tubuhku masih jauh dari kata ideal dibandingkan dengan puncak kekuatanku dulu. Tapi aku tidak bisa dianggap remeh. Tapi setidaknya sudah memenuhi syarat sedikit pun untuk sebagai seorang hunter. Dalam 1 menit lagi, sebuah wormhole akan terbuka di atas batu itu. Lalu saat muncul ledakan mana yang luar biasa akan dilepaskan. Seperti pembaptisan, hal ini secara paksa mengunci tubuh manusia. Ia mengukur sesuatu yang disebut awaken circuit, sebuah jalur bagaimana. Tapi masalahnya adalah pasukan pengintai alien yang muncul bersama dengan wormhole itu. Di Korea mereka adalah Giant Art dan Quad Skulkorek atau cowok raksasa. Dulu mereka tidak lebih dari monster sampah bagiku saat berada di puncak kekuatanku. Tapi bagi para hunter yang baru saja terbangun, bahkan 6 orang sekalipun akan kesulitan kalau hanya mengalahkanku. Meski begitu, dengan pengalamanku seharusnya aku bisa mengatasinya. 5, 4, 3, itu akan segera terbuka. 3, 2, 1, rasakan ini. Serang, kata sang MC yang menggunakan linggi sebagai senjatanya. Tiba-tiba hanya ada gagak yang keluar. Loh kenapa nggak ada? Apa yang terjadi? Benar mungkin ada kesalahan perkiraan sekitar 10 detik. Baiklah, kalau gitu aku menunggu sedikit lagi lebih lama sambil aku ngopi kapal api dan rokok Jisamsu dulu. Dan yah, malam pun tiba. Sialan, kurang ajar. Anjir bener, sudah 10 jam nunggu di sini kayak kaki cantengan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak pasti, aku salah mencatat tanggalnya kali. Besok akan kembali lagi besok. Tapi besok berubah menjadi seminggu. Astaga, nah apa yang kau lakukan di sini? Sudahlah, pulang saja. Kau terlihat gila loh. Kamu nggak mandi selama 1 tahun tuh. Muka lu kayak bangke loh. Kata paman-paman yang sedang naik gunung. Sebulan pun berlalu. Wah, ini dia patung Buddha baru yang terkenal di Gunung Wuhan. Bahkan sampai dijadikan street foto bagi orang pengunjung yang mengunjungi bukit itu. Ayo kita mendaki, aku akan mengambil fotonya. Wow, ganteng banget nih. Lalu setengah tahun pun berlalu. Ada seorang biksu yang sedang bermeditasi selama setengah tahun di Gunung Wuhan. Bukankah orang tua dengan anak-anak yang sedang mempersiapkan ujian datang ke sini untuk berdoa? Telah viral di sosial media. Rupanya ada orang yang sedang terengah-engah di sono sudah 1 tahun. Loh ibu, bukan itulah kakak kita. Lihat, dia sebenarnya apa yang dilakukan di sana, anjir. Dasar pengangguran kelas dunia. Namun dunia tetap saja luar biasa damainya. Sayang, aku menemukan Dahyuk. Dan iya, setelah penelitian yang begitu panjang, akhirnya 3 bulan kemudian, Dahyuk, kau ikut aku ini dia, kata kuli bangunan. Ternyata sang MC tidak jadi hunter dan beralih profesi menjadi kulbak alias kuli bangunan. Sial, aku datang deh. Aku menjadi kuli bangunan, anjir. Matsomat, Wilhelm Demon petarung ninja meniru kakakku. Si jenis pembunuh dominator pertama God of War, salah satu 9 pahlawan yang masuk lebih banyak. Kini, selama lebih dari 10 tahun sebagai hunter, aku, Lee Do-nyuk, sudah mendapatkan begitu banyak gelar yang mendefinisikan diriku.
Dan akhirnya aku dikenal sebagai The Savior. Tetapi dulu aku begitu hebat, namun sekarang aku justru disebut buruk dan juga menjadi kuli bangunan. Ini sungguh memalukan bagaimana aku menghidupi dan menghadapi yang lainnya nanti di neraka, sial. Tapi bagaimanapun juga, selama 6 bulan terakhir, tak peduli berapa lama aku menunggu, wabah itu tidak pernah terjadi. Tidak ada spesialis alien, tidak ada individu yang terbangun, semuanya itu tidak ada di dunia ini. Dan pada akhirnya aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Bumi ini berada dalam lingkaran yang baik dan netral. Aku kenal sebelumnya. Ya, teori tentang alam semesta paralel dan multiverse memang sedang populer. Tapi aku tidak pernah menyangka kalau aku sendiri yang terjebak di dalam pikiran konyol itu. Tapi fakta memang bahwa wabah itu tidak pernah terjadi. Itu sebuah kabar baik untuk manusia di dunia ini. Meskipun itu berarti bertahun-tahun perjuanganku bersama teman-temanku akan menjadi sia-sia. Tapi syukurlah, alhamdulillah. Ya, seharusnya memang begitu, Bray. Mungkin aku bisa menikmati kedamaian ini meskipun hanya sebentar, kata sang MC. Tiba-tiba ada HP yang berbunyi tulut-tulut. Nani kore. Notifikasi web bank Merludo. Pembayaran cicilan Aku Laku, Kredivo, dan lain-lainnya sebesar 2.138 won dijadwalkan untuk ditarik pada 30 Juli. Notifikasi pinjaman Anda telah jatuh tempo. Kepada Pak Lee Donyo, pemberitaan pinjaman Anda akan terlambat per 20 Juli 1254. Saldo terutang Anda adalah 146 won. Anjir, ini Aku Laku kenapa nagih gue terus, jir? Wah, manajer Kim Lee Donyuk, pembayaran akan untuk hari ini adalah 450 won sebelum pukul 6 sore. Berapa saat kemudian di rumah keluarga Lee. Kakak duduk sini sebentar deh. Kenapa adikku sayang? Ada apa lagi? Kenapa lagi matamu soek? Hah? Kakak, apa sih yang kau lakukan belakangan ini? Kepalamu cuil atau gimana? Ha? Kamu ngapain minjeman online sebanyak itu? Ini adalah Lee Jian, adik perempuan dari Lee Donyuk ini. Kau ini pengangguran kelas tinggi loh, tapi selalu pergi setiap saat entah kemana. Selama setahun terakhir kau juga membeli macam-macam barang-barang aneh, termasuk masker, gas, segala macam. Jangan katakan padaku kau ikut skema piramida Ponzi ya. Tahun-tahun lalu kau tiba-tiba lari dagen gosimu dan terteriak-teriak kalau dunia akan berakhir atau kiamat. Kau menghabiskan puluhan juta won untuk menimbun persediaan di gudang bawah tanah. Apa kau tahu betapa khawatirnya ibu dan ayah tentang kelakuan konyolmu itu? Aduh, sial anjir. Aku juga menyangka kalau dunia ini benar-benar tak akan kiamat dan sempurna ini. Ini serulah sendiri. Mang komiknya yang ceritanya begini, anjir, kata sang MC yang tampaknya jengkel. Rencana Lee Donyuk dan sekelompok perlawanan sebenarnya sederhana. Pertama, pinjam uang sebanyak mungkin. Uang? Buat apa? Rupanya ini adalah di mana Shin, flashback waktu Lee Donyuk belum pulang ke dunianya sekarang. Ya, mau dari rentenir atau bank atau apalah, mau Aku Laku atau apalah, ambil semua pinjaman yang kau bisa. Semuanya demi persediaan menghadapi wabah. Lalu setelah itu apa, anjir? Lalu setelah itu memangnya siapa yang akan peduli dan menagih utang? Begitu wabah terjadi, dunia akan hancur juga kan? Dengan kata lain, aku bisa mengabaikan semua uang yang kau pinjam, tapi dunia tak berakhir alias kiamat. Dan kemungkinan besar aku terus berjalan dengan damai. Dengan kata lain, aku tidak bisa mengabaikan uang pinjaman yang aku pinjam. Goblok.
Lihatlah kau ini menangis seperti anak kemarin sore. Aku bicarakan benar kan? Hah, akhir-akhir ini kau kerja serabutan kan? Hanya untuk melunasi omong kosong skema piramida Ponzi itu, benar kan? Rupanya sang adik bener-bener ngomel-ngomel gak karuan. Kayak nenek-nenek sedang dapat PMS. Bantu aku streaming, aku akan membayarmu. Oh, baiklah adikku. Maksudmu apa nih? Pakai helm aneh di kepalamu itu? Hah? Aku harus menamatkan game 2 pemain kali ini. Jadi aku butuh bantuan kakak. Tapi aku belum pernah bermain game sebelumnya loh. Kau selalu jago dalam olahraga dan semacamnya. Kau pasti cepat terbiasa. Selain itu aku tidak punya orang lain untuk dimintai tolong. Kamu ini. Lupakan itu deh. Memangnya kau bisa dapat beberapa duit dari streaming yang menjengkelkan di YouTube itu? 15 juta won? Emang kenapa sebulan? Nani? 15 juta won Impulsely Black. Channelku ini baru jalan beberapa bulan, tapi aku mendapatkan 15 juta won sebulan. Anjir, enak amat itu 15 juta won sebulan. Chat deal admin aja nggak bisa sampai segitu. Boro-boro buat bayar listrik dan internet saja sudah ngepas. Lihatlah kalau nggak percaya kak. Aku kasih separuhnya untukmu nanti, kata sang adik yang tampaknya pede banget dengan hasilnya dari YouTube. Anjrot, sang kakak pun sampai terngangah, nggak karuan tidak berdayanya. Wah, adikku memancarkan cahaya ilahi. Dan begitulah untuk sementara waktu sang penyelamat umat manusia Lee Don-hyuk harus menjadi streamer. Kakak, kau siap untuk menyelam dalam game ini? Oh, ayo adikku. Yes, master. Sudah memutuskan untuk menjadi budak adiknya Lee Ji-han. Baiklah, mulai sekarang kita let's go. Dan mereka pun masuk ke dalam dunia game, di mana dunia ini pun akan dilalui mereka. Tepatnya di sebuah gedung tua. Game yang mereka mainkan ada bernama It's Kill Duo, sebuah game di mana kau harus bertarung melawan musuh melalui perjarahan dan strategi. It's sequel to ultra hardcore, di mana sangat sulit. Selamat datang di dunia teror. Game petualangan horor aksi spiritual ini yang terkenal dengan sebagai kuburan para pemula. Chapter 1, pemain telah tiba di lembah berdarah, maksud admin. Game pun dimulai. Ayo kita pergi. Reruntuhan ini sangat menyeramkan. Makam nenek lampir. Tapi opa, jangan jauh-jauh dariku ya. Aku takut hantu. Wah, dia ketakutan. Kalau mereka memanggilku untuk menguji keberanianku di sana, mungkin aku juga menangis seperti anjing, kata orang-orang di chat live ini. Ini menakutkan. Aku malah merasa bisa tidur nyenyak di rumah seperti ini, batin sang MC kita. Opa, pelan-pelan jalannya. Ini kan rumah berhantu loh. Oke. Ikut aku baik-baik. Wah, dia jalan dengan santuinya seperti tidak ada apa-apa, kata komentator lagi di dalam chat. Sang MC tampaknya dengan pelan-pelan di sini. Ting, selamat menerima surat dari mantan istri Anda yang hilang. Anda datang ke rumah terlantar bersama istri Anda saat ini. Rupanya ada tutorial di sini. Loh, ada sesuatu yang keluar. Apa-apaan ini? Langsung di skip aja sama sang MC. Tutorial terskip. Lah, goblok, dasar kakak goblok. Game ini sudah cukup sulit dan takut lagi. Kenapa kamu skip? Bisa kau skip tutorialnya, dasar otak udang. Maaf adikku yang cantik, ada sesuatu yang menghilang di pikiranku. Jadi aku bertindak tanpa pikir panjang.
Mataku sudahlah salah juga karena terlalu percaya pada newbie ini. Orang-orang di chat live pun ketawa ngakak. Sumpah itulah pesona dari kru. Ngomong-ngomong, semuanya tolong beri kami beberapa tips dong. Aku tidak tahu petunjuknya nih, kata sang adik yang ngasih komen kepada para subscribernya. Benar-benar ingin melakukan yakwakwa. Pertama farming senjata ya. Kalau begitu langsung aja. Kuncinya adalah flashback. Tidak banyak senjata yang ada di sana. Kata orang-orang di sana tampaknya menyarankan newbie itu. Oke, flashback, lari dong bos, kata orang-orang di sini. Ya, komentarnya begitu berseragam dan berseliweran. Oke, baiklah, mode selection selesai, mode reality. Kesulitan di sini adalah model reality yang paling susah. Sang MC tampaknya langsung tekan saja. Wah, modenya reality. Wah, dasar bego. Apa yang baru saja kamu lakukan? Kenapa kau melakukan ini padaku? Kata sang adik. Tidak sayang, aku hanya menyentuh gagang pintu untuk membuka pintunya. Lalu sesuatu aneh muncul. Sitkom ini benar-benar saudara sangat luar biasa. Wah, ini benar-benar bencana besar. Jumlah yang pertarungan pada clear pertama saja sudah lebih 1 juta won, 11,4 juta nih. Rupanya sang adik tercengoh. Keputusan kru yang sangat lucu. Sistem pun terdeteksi di sini. Lipscrow telah muncul misi 1 juta won. Jika Anda menyelesaikan mode reality dalam 3 kali percobaan, waktu tersisa adalah 4759 menit. Dan misi telah memilih misi 500 won. Ambil saat ini menyelesaikan mode reality yang tidak ada batas percobaan. Waktu tersisa adalah 4759 menit. Ini adalah perintah dari Big Spider Lipscrow dan Protect Crow. Kau pengerti? Kata sang adik yang mengasih semangat kepada kakaknya. Ya, siap master. Keputusan di hadapan kita hanyalah kemewahan, kata sang MC. Wah, ngakak. Dua bersaudara ini kapitalisme. Kami menyumbangkan keputusan dengan uang. Rupanya ada yang nyawer sang MC sehingga dia pun bersemangat. Wow, tiba-tiba ada yang jump scare. Nani, kenapa ada bergelantungan di situ? Ini benar-benar rumah berhantu. Hei, rumahnya menyeramkan. Kau benar-benar mengendalikannya. Rupanya sang MC mengambil kampak yang ada di dalam mayat yang berjatuhan itu. Tangkap ini. Opa, aku tidak bisa menggunakan senjata loh. Benar. Kalau begitu kau bisa menggunakan kapak. Kau hanya harus mengayunkannya langsung, kata sang MC. Tidak. Jadi deh, dari kecil aku sudah bermimpi menjadi seorang penembak jitu. Tiba-tiba ada monster yang menyerang mereka. Nani, monster macam apa ini, Jir? Itu dia, sang pemangsa newbie yang sudah membunuh 2 orang. The next hunger, kata penonton. Tidak, kita akan meningkui. Tiba-tiba sang MC langsung menghajarnya dan menangkisnya saja. Wah, apa-apaan? Dia menahan serangan dari neck hanger dengan 1 tangan. Ini impossible. Langsung dikampak saja tangannya. Nah, berteriaklah si monster itu. Wow, lihat, dia itu sangat keren. Hanya menggunakan tangannya untuk melawan monster itu. Gila, dia menghabisi neck hanger dengan 1 serangan. Lihat itu, neck hangernya sampai mokat dengan 1 pukulan. Masih ada 3 lagi, belum sangatnya untuk merayakan. Oh, bagus, kembali semuanya. Tiba-tiba langsung monster itu berhampiri ke seluruh penjuru untuk melawan sang MC kita. Tampaknya dengan tebasan kampak di sini. Orang-orang ini, maksudnya monster itu langsung terbelah-belah menjadi rica-rica bakar. Wah, dia benar-benar gokil, Jir. Apaan yang baru saja saksikan, kata
sang penggemar. Tidak sialan seorang tolong jelaskan. Aku juga tidak tahu. Komentar-komentar pun berterbangan di live stream ini. Tampaknya sang MC pun berhasil. Bro, itu sangat luar biasa. Kau pasti sangat terkejut ya kan? Kata sang MC. Malah ditembak sama adiknya sendiri dan meninggoy. Oh my god. Misi gagal, player Jingsuk telah tewas. Oh opa, maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Malah adiknya yang ngasih kill. Anjir. Misi gagal, restart load game. Rupanya malah gagal sama adiknya. Wah, gadis itu bener-bener tereliminasi menyumbangkan 100 won. Wah, aku baru saja lihat drama seperti ini. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan Neck Hunger cuma semudah itu. Bahkan aku saja bisa menghadapi paling banyak hanya 2 Neck Hunger di mode reality, kata streamer lain bernama Black Ox, streamer khusus game-game horor. Tapi dia mengalahkan 4 Neck Hunger secara langsung dengan menggunakan kampak naga geni 212. Tunggu, siapa nama orang tadi? Apakah dia itu Wiro Sableng? Tiba-tiba loading di sini dan mereka pun rebound lagi untuk check in di dalam game. Clear, kegagalan yang epic. Wah, aku tidak pernah tertawa sekeras ini. Gara-gara adik sendiri, dia pun mokat. Opa, kau bener-bener minta maaf nih. Ini salahku, gak sengaja ya. Dasar, otak udang. Lihatlah ekspresinya, dia sangat marah. Tidak apa-apa, Jian. Itu tadi salahku. Opa, apa yang kau maksud? Aku seharusnya tidak memberikan pistol pada orang goblok macam dirimu. Dasar tolol, ini tidak punya pendidikan. Maafkan aku, Opa. Aku akan menggunakannya lebih baik dari kedepannya. Tidak ada waktu berikutnya. Untukmu ikut saja di belakang. Nggak usah ngikut-ikut tempur. Kali ini harus cepat. Acih. Mari kita lihat apa kau bisa melakukannya tanpa aku. Di sini sepertinya sang MC langsung menghajar monster-monster itu dan benar saja di sini sang adik cuma jadikan boneka tempat bersandarnya. Wicih, Crow bergerak lebih cepat dibandingkan saat dia berdiri diam. Wah, tenanglah Crow. Dia benar-benar hebat. Kenapa dia adalah kakakku ya? Lihat, aku bisa menangani pertarungan sendirian dengan 1 tangan. Jadi mari kita bagi peran untuk chapter berikutnya. Kau lebih baik jadi lap sepatu saja, peran aku jadi lap sepatu. Ya, aku akan mengurus senjata api, pertarungan jarak dekat, mengumpulkan item dan pengintaian itu keserahkan padamu. Jadi aku apa? Kau cukup diam saja dan jadi cheerleader saja. Kau bertugas untuk menyemangatiku saja. Kamu paham? Oke. Bersemangat sekali, kata orang komen-komen. Tapi aku adalah gameku. Ini punyaku. Streamernya bagaimana? Kau bisa cuma jadiin aku cheerleader penyemangatmu. Dasar kakak udang. Oke, aku akan masuk sekarang. Wah, lihat dia penutup telinganya. Dia benar-benar melakukan waka. Tunggu aku, kata sang MC yang sambil masuk ke ruangan. Oke, dia bersiap-siap. Ini dia. Rupanya ada monster botak hitam yang sangat kuat. Wah, namanya Brute, sang pembunuh 2 Maid Boss. Dia keluar. Tiba-tiba sang adik malah mendorong maju. Dasar kutu kupret. Kenapa kau mendorongku, goblok? Kakak, aku minta maaf. Tim yang akan membunuh lainnya, maafkan aku tidak bernapas. Tiba-tiba sang MC hampir terkena pukulan karena didorong adiknya. Dan
Dia pun terkena tendangan, jatuhlah kau. Ternyata sang MC langsung lompat ke dalam tubuh si botak itu. Dan rupanya langsung menghunjamkan kapak naga geninya. Dibanding monster yang berasal dari zamanku yang ini, hanyalah keroco saja. Tampaknya benar-benar mengenalai kepalanya. Dia melawan bos mid brutal seperti tidak ada apa-apa. Namun brutal memiliki kulit yang tebal, jadi tidak semudah itu dikalahkan. Aku tidak bisa menembus ototnya yang dengan hanya kampak. Jadi si newbie ini tidak punya pilihan selain melarikan diri, komentar orang di sini. Oh, kalau itu tidak berhasil maka aku akan menggunakan ini. Sang MC tampaknya langsung menendang kampak yang sudah menancap di kepalanya. Akan kubuat ini berhasil, langsung dihunjam dengan kakinya diinjak terus tembuslah kepala itu. Dia itu newbie loh yang barusan membunuh brutal. Tercengohlah di sini sang adik MC juga. Nani, apakah ini benar-benar kakakku? Kau telah memberikan 1.000 won. Kau baru saja menyingkirkannya. Apa yang barusan kulihat, Nani? Aku juga tidak tempe masalah ini. Apakah dia benar-benar kakak si tukang rentenir utang itu yang aku kenal? Aku belum pernah melihat seseorang mengalahkan brutal hanya dengan kapak sebelumnya. Senpai, brutal tidak ditakdirkan untuk dikalahkan seperti ini. Kata komentar orang-orang. Kenapa kelihatannya ini cukup mudah ya? Apakah ini mode sulit? Padahal biasanya itu harus menjadi player yang bersenjata lengkap untuk bisa mengalahkan mereka itu kan. Kau bukan seorang newbie kan? Kata orang-orang. Tidak opaku adalah newbie. Belum pernah loh masuk ke game. Kalau kau sangat percaya diri seperti itu, kenapa tidak buka saja status windownya? Oh benar juga ya, aku belum pernah membuka status window opa sekarang. Namanya status window ya, buka. Membunuh 2 playtime 06 jam, play story status -136. Ya, di sini. Ini bahkan belum sehari. Hei, lihat apakah dia nge-cheat. Statusnya -134. Gila, status 134. Bahkan stat awal yang dimiliki oleh seorang player pro saja hanya sekitar 125 saat dia memulai gamenya. 140 dianggap sebagai batas manusia. Loh, apa yang terjadi? Bahkan pemegang rekor dunia saat ini sekitar 147. Guys, lihat statnya, skornya detail. Di sini ada catatan dari informasi panel. Top 01%. Apakah cyborg? Pelatihan untuk psikolog ternyata cukup berguna juga ya. Beberapa banyak mereka mengeksploitasi opa sampai tubuh opa menjadi sebesar ini. Apa mereka memberi opa makanan di sini? Ada apa denganmu adikku? Aku akan memperlakukan opa dengan baik mulai sekarang, kata sang adik. Black Oak telah memberikan 10.000 won donasi. Ini menarik. Apa itu benar-benar kau Tuan Black Oak, streamer itu? Tuan Black Oak jadi orang pertama yang mengungkap rute tersembunyi yang membunuh 2 orang. Rute tersembunyi? Apalagi ini, kata sang MC. Awalnya rute seharusnya menangkap pemain dan terhubung ke cerita berikut, ya, kata komentar di bawah. Black Oak lah yang pertama kali membuka rute tersembunyi dengan membunuhnya. Itu adalah pertunjukan mengerikan yang pernah dengan air mata dengan 7 kali percobaan sebelum dia nyaris menyelesaikannya. 7 kali percobaan. Dengar, aku tahu tidak semua orang pandai bermain game. Kalau kau tidak pandai bermain game, hal itu bisa terjadi kan? Ngakak nih. Black Oak itu baru saja disebut noob. Pemuda kapak jiuk ini benar-benar mengatakan itu. Sang
Streamer nampaknya tercengoh dengan perkataan sang MC kita. Tidak pandai bermain game. Hah, apaan sih, Jir? Ngomong-ngomong, untuk seorang yang bahkan belum pernah melakukan penyelamatan penuh ini sebelumnya, gua ini cuman kalah sedikit dengan Meow. Skill gua ini sangat terampil dan sekarang yang telah mengalahkan brutal hanya dengan kampak. Aku hanya akan menonton sebentar lagi mematikannya. Tapi aku mungkin harus mengubahnya menjadi konten. Black Oak telah memberikan 10.000 won. Kalau kau tidak keberatan, bolehkah aku membuat misi? Aku ingin menyiarkannya. Misi? Misi seperti apa, Mas Bro? Black Oak telah memberikan misi 1 juta won. Selesaikan gamenya hanya dengan menggunakan kampak. Waktu yang tersisa adalah 47 menit 59 detik. Sebagai balasannya aku ingin menyiarkannya ke seluruh dunia. Wow, cuan-cuan nih. Ya, 1 juta won hanya berapa menit itu mah ngalahin Miao. Anjir, mantap. Anda benar-benar pendukung kami, Mio. Cuing. 1 juta won ini streamer kelas dunia. Apakah dia seperti Windah Batu Bara? Tak menyelesaikan gamenya hanya dengan kapak. Bukan brutal saja tapi juga saat melawan bos. Bro, bukankah itu terlalu berlebihan, lebay? Di Killstone semuanya Mister muncul bukan hanya tipe humanoid, tapi juga menghabiskan semuanya dengan kapak mendadak. Itu sama saja dengan bundir, kata orang-orang yang komentar. Kurasa kampak memang sedikit berlebihan ya. Kalau begitu bagaimana kalau linggis baja atau gergaji mesin? Kata misi berhasil, Black Oak telah memberikan 1 juta won. Salah. Opa, apa yang Opa lakukan? Aku bermaksud menerima misi kapal itu, tapi akhirnya aku menekan tombol berhasil. Sekarang karena sudah kepencet, aku akan mematikan. Aku berhasil dalam misi. Hentikan. Akselerasinya tiba-tiba seperti itu. Sang MC pun tampaknya nggak mau menunda-nunda untuk dapatkan uang. Dia pun gercep dari tempat itu dengan kecepatan penuh. Sepertinya dia mau membunuh monster yang mempunyai gergaji mesin ini dengan kampak. Bernama Edgar Grant, Monster Mid Boss. Kedua, ia mencapik-capik permainan dengan kecepatan tinggi. Lengan gergaji besi sialan itu mengeluarkan senjata damage mengerikan yang dapat mengurangi XP player hingga hampir mati. Hanya dengan bergesekan dengannya saja. Batin Black Oak. Dan perubahannya polanya sangat rumit. Itu rencana Black Oak, dan sementara itu player lain dapat menfokuskan serangan mereka pada titik lemahnya. Serangan balik dan agresi ini merupakan strategi resmi Edgar, dan itulah sebabnya mengapa party 2 orang diperlukan. Black Oak telah memberikan 10.000 won, tapi apa-apaan ini? Permainan ini gila. Sang MC tampaknya berusaha keras menggunakan kampak untuk membunuh si monster sialan ini. Dan monster itu berteriak-teriak karena kakinya sudah putul. Strategi apanya? Omong kosong apa itu? Zaman dulu kalau kami tidak punya senjata, kami akan bertarung dengan gigi alias semangat yang kita punya. Artinya tidak mungkin kami dapat menemukan jalan keluar dengan segala cara yang diperlukan. Dan di antara para hunter itu, orang yang paling jago memburu monster adalah aku. Strategi dari kurang dari 5 tahun sejarah menyelamatkan penuh, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan strategi melawan monster yang telah tersimpan di kepalaku dari perang umat manusia selama 20 tahun. Mereka seperti strategi bermain anak-anak. Ini hanya permainan kelinci kecil bagiku untuk melawan serangan dari monster cepat tersebut. Tidak ada cara lain selain menebasnya perlahan. Hanya perlu menghancurkan sumber mobilitas mereka. Dan setelah kau menghilangkan keseimbangan dan kecepatan musuh, lalu kita hancurkan serangan terakhirnya dengan ini. Incar leher mereka, titik lemah dari monster humanoid ini. Disitulah kau bisa menyerangnya.
titik terlemah dalam musuh. Dan benar saja sang MC langsung menggunakan kampaknya di dekat leher monster itu. Ah, rasakan ini dasar anjir. Apa? Kapaknya masih bisa ditahan dengan tangannya. Ini tersangkut bro. Tetapi sepertinya monster itu mau membalas dengan gergajinya. Dan tampaknya sang MC mau meninggoy. Opa, hati-hati, kata adiknya. Alah gila. Hanya dengan meloncat saja, pria itu bisa menghindarinya. Mereka berhasil menghindar dari serangan Eldegar itu, kata komentator di dalam live streaming. Dan kemudian Dayuk langsung menghajarnya dan membubardir dengan tendangan. Saat Eldegar merasakan ancaman, pertahanannya meningkat drastis. Kalau pertahanannya musuh semakin kuat, maka yang harus kau lakukan adalah menembusnya dengan kekuatan yang lebih kuat lagi. Dan benar saja sang MC menggunakan kakinya untuk menghunjam gergaji besi itu. Oh, inilah satu-satunya cara. Dengan hentakan yang kuat, menggunakan instant kill, sepertinya sang MC mampu mengheratakan tangan dari gorila itu dan membuatnya terpotong. Tetapi efek dari itu tampaknya sang MC langsung menabrak pagar kemudian dengan keras. Wah, sik anjir. Wih, yang ini agak sulit rupanya. Sepertinya ini agak sulit membunuh monster itu. Ah, opa, kita menang. Tiba-tiba sang adik sembari dengan cerianya langsung mau memelik sang MC-nya. Sial, si cheerleader itu bener-bener lol bener. Bilang agak sulit setelah menebasnya sekali. Wah, oh ya, kru telah mendonasikan 10.000 won. Bagaimana kau melakukannya ini? Ya, tadi itu lebih mudah dari yang kukira, kata sang MC. Kau cukup menganalisis proses pijakan dan gerakan otot mereka. Kalau targetnya kaki, berhenti bergerak saat mereka menggerakkan kekuatan dalam serangan. Dengan begitu, kau bisa menghentikan kecepatan mereka. Sebelum mereka menyerang, baca pergerakan otot dan bahu terdepan mereka. Dari ke sisi arah itu, pasti ada kelemahannya. Kalau kau membaca tekstur otot dengan mereka, kau juga bisa memprediksi waktu dan arah serangan mereka. Setelah itu kau cukup menghindar seperti yang kulakukan tadi. Wow, lalu bam, serangan Elgrumnen dengan kepukulan yang kuat pun terjadi. Lo lihat gerakannya gila. Oi, Sensei, itu cuma bisa dilakukan oleh sang pemain pro saja. Ayolah, ini mudah kok. Kalau itu memang mungkin, kau pasti bisa menghindar peluru juga. Hahaha, kata orang-orang komentar di situ. Ini malah lebih mudah. Tembakan bergerak dalam garis lurus. Langsung seperti ini. Jadi kau tinggal menghindar dengan melihat arah moncongnya. Atau kalau tidak, mungkinkah blokir dengan kapak saja. Lol. Tentu sajalah. Terserah lu ngomong. Tidak, kau bisa melakukannya meski sudah dijelaskan. Opa, ada jalan turun ke sini. Ayo kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oh, benarkah? Tunggu sebentar. Akhirnya saatnya rush. Gahahaha. Bagaimanapun kita tidak punya waktu, jadi akan menjelaskannya sambil jalan. Tunggu. Ada kapak lain di sana. Mungkin kapak naga geni 212 nih kalau kayak yang ini. Oh iya, kalau mengalahkan Erget kau mendapatkan kapak tangan senapan mesin kana. Oh, kapak ganda. Dulu aku menumbangkan banyak monster dengan ini, kata sang MC. Opa lihat. Di belakangmu. Itu zombie yang diperkuat dengan sihir. Nani? Benar saja, banyak zombie-zombie yang menyerang sang MC dan adiknya di sini. Wah, gombroloan zombie-zombie yang diperkuat mulai menyerang nih. Wah, kata orang-orang komentar di dalam game itu. Sepertinya kapak sang MC ditahan dengan mudah oleh zombie-zombie itu. Tetapi
Ini tak akan bisa menghentikanku. Kemudian kelapa-kelapa mereka pun langsung kena tebas oleh sang MC kita. Gila, apaan zombie yang diperkuat itu? Sepertinya kerupuk doang, kenapa bisa dengan mudah ditebas? Ini bener-bener konyol. Ini tidak sesulit yang kupikirkan. Sudah kutunjukkan tarikan tanda caranya. Kau cukup menghindar seperti ini saja. Loh. Kumpulkan semua kekuatan dalam tubuhmu. Dan benar saja, sang MC langsung menghabisi para zombie itu. Luluam, targetkan leher titik lemah mereka makhluk humanoid ini. Gila lunjir, mudah sekali banyak congormu. Itu kan susah juga. Tapi tunggu, kenapa tingkat kesulitan aneh biasanya cuma ada 10 musuh kan? Kenapa sekarang malah menjadi puluhan musuh dalam 1 menitnya? Kata komentar-komentar orang di dalam streamer. Kali ini bahkan Doyuk Sensei mungkin tidak akan selamat. Kalau begitu harus kupakai sedikit lebih banyak tenaga untuk menghancurkan mereka. Benar saja sang MC kemudian menggunakan seluruh tenaganya, menggunakan charger chase untuk berputar-putar menghancurkan mereka. Jurus kapak putaran. Wah anjir, bukankah itu Will Wayne? Putaran Will Wayne ini sangat mengerikan. Karena terus berputar-putar, sang MC pun langsung puyang seperti admin yang sedang puyang mikirin konten besok selanjutnya apa. Benar saja, dia tidak tahan. Pemusnahan total benar-benar habis tertisa. Sudahlah, pada Doyuk Sensei ini benar-benar hebat. Lol, kau kena membual putaran dari angin puyuh. Komentar-komentar pun semakin pedas di sini. Rise of the Valhalla, itu game apaan sih? Opa, lihat ini. Nani? Apa itu? Aku menemukan petunjuk tentang serum penyebab wabah monster ini. Petunjuk? Iya dong. Ya, darahnya sudah mengering, jadi agak sulit dilihat. Kalau pertahanan buku catatan ini melihatnya sesama, kita akan tahu. Tertulis bahwa ada jenis strain mutan yang menyebabkan berbagai macam varian mulai dari neck hunger hingga zombie. Kalau ingat trailer dekat rumah yang kita lihat sebelum kesini bukan? Iya, di sana katanya ada serum yang bisa menyembuhkan strain ini. Kita hanya perlu mengambilnya dan menyebarkannya lewat sistem sprinkler dimension ini. Dengan begitu, terpapar serum semuanya mutan akan melemah sekaligus. Tanpa serum tingkat kesulitannya naik drastis, mulai dari bos terikutnya dong. Tanpa serum itu akan brutal. Benarkah? Menurutku tidak seburuk itu kok. Harus kita coba saja. Lihat, kepercayaan dirinya meningkat. Tapi jujur, dengan dia mungkin saja itu benar. Tunggu, kenapa? Bagaimana kalau kita gagal? Kata sang adik yang ngotot. Selain itu, pergi ke sana juga merepotkan. Ding ding, Black Oak telah mengeluarkan tantangan lagi, 100 won. Bagus, kalahkan bos berikutnya tanpa serum. Lol, waktu terisa 47 menit 59 detik. Jika Black Oak itu menginginkannya, maka baiklah kalau begitu. Seperti yang kuduga, seorang intelektual itu sejati. Mereka langsung termotivasi karena uang. Anjir, bener-bener saudara yang koplak. Mereka mulai lagi saudara kandung speed kapitalisme yang setia. Selalu sering kalau urusan uang nomor 1. Lantainya terbuka. Adikku, sepertinya kita akan turun ke bawah. Ayo pergi, naik ke punggungku saja. Tunggu sebentar. Ada apa? Sepertinya di sini adalah got tanah.
Anjir, selamat datang di labirin selokan. Oh, bau apa ini? Seperti kita di God Jakarta saja. Yang baunya audzubillah. Ini mengingatkanku pada masa lalu saat aku tinggal di bawah tanah, bersembunyi di selokan dari makhluk luar angkasa waktu itu. Ada tikus. Tikus, kata sang MC yang tampaknya senang dengan tikus. Mereka berdua benar-benar mental tempe. Tikus God kalau direbus jadi sup rasanya luar biasa. Kaldunya itu loh manyos. Lah tiba-tiba banyak tikus-tikus kantor yang berdasi menyerang sang MC. Lah kalau yang gede itu gimana bang? Wah, itu tikus raksasa loh. Wah, hidangan lezat tikus raksasa aku datang. Malah tambah seneng sang MC ini, bener-bener otaknya sudah kongslet. Malah tikusnya bener-bener takutan. Dan kemudian benar saja, dengan tebasan maut, sang MC mampu mengalahkan sang tikus-tikus kantor itu dan membuat daging-daging yang lezat. Benar banget, ini daging kelas wahid. Aku mendapatkan begitu paling enak kaki belakang tikus raksasa ini. Kalau begitu itadakimasu, selamat makan saudara-saudara. Nyaum. Dia benar-benar koplak. Itu kan tikus lonjir. Dasar orang gila, otaknya sudah sengklek. Kenapa kau makan itu kakakku? Ada lagi ya. Sang MC suka dengan makanan-makanannya. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan runtuhnya bangunan itu. Dan datanglah para tentakel-tentakel kuat. Wah, ini bernama Chaos, makhluk bos tahap akhir yang dikenal dengan lengan tentakelnya yang kemampuannya generasinya luar biasa. Gila, kenapa makhluk itu sudah ada di sini padahal mereka bahkan belum masuk ke ruangan bos? Kenapa ada dua lagi anjir? Opa, lari! Bukankah pengaturan di AI game ini benar-benar rusak? Lol banget nih. Ini pasti ada bug game macam apa ini? Tapi tunggu, apa yang dilakukan Dahyuk di tengah semua ini? Sang MC bener-bener jengkel karena tikus yang ia tangkap dagingnya jatuh ke selokan. Sudah menantikan makan enak sampah ini sekali lagi datang. Dasar kutu kupret, berani-beraninya kau mencuri daging tikusku. Ini tidak akan kubiarkan. Bener-bener marah sang MC sini. Wah, bener-bener marah hanya karena tidak bisa makan daging tikus. Apa dia semacam ahli pertahanan hidup dari pasukan khusus? Kalau Dahyuk Sensei sih mungkin saja bisa. Kemudian di sini sang MC benar-benar menghindar dari serangan tentakelnya. Ini terlalu gila sih. Kenapa dari tadi semua kejadian bugnya hanya terjadi pada kita? Mode dalam nyata tingkatan kesulitan awal ditentukan berdasarkan statistik pemain. Dan statistik Dahyuk Nim ini jauh melebihi batas peringkatnya. Black Oak telah mendonasikan 1.000 won. Mungkin itulah penyebabnya, kata sang streamer itu. Tetap saja munculnya dua monster Chaos ini sudah terlalu berlebihan. Apakah benar sekali? Sepertinya sang MC cukup kesulitan untuk menghadapi Chaos ini. Wah, aku baik-baik saja kak. Kemudian tentunya dari menghindar dia pun menyerang dari samping. Dan benar saja tentakel itu mudah untuk ditumpas. Sekarang mulai jadi menyenangkan. Gila, mentalnya benar-benar kuat. Tapi jangan lengah dulu. Tentakel itu pasti akan kembali lagi. Benar saja, Chaos punya regenerasi gila-gilaan. Luka seperti tadi akan sembuh seketika. Dan begitu dia menerima serangan, serangan apa itu yang berupa hijau? Rupanya ini napas naga yang baunya minta audzubillah. Dia mulai menyerang dengan gas beracun. Opa, kita terkena racun nih. Kita akan muntah nih. Kita cuma punya waktu 10 menit untuk mengalahkannya. Event gila di mana kau harus melawan Chaos dengan regenerasi gila sambil terkena
racun. Tampaknya sang MC harus berburu dengan waktu. Itulah kenapa pertarungan Chaos dikenal sebagai tingkat neraka. Kalau begitu aku akan menghajar tangannya saja. Kau bisa beregenerasi, maka akan kutebas menghancurkannya sampai dia tidak bisa regenerasi lagi. Dari kaki, tangan, bahkan kelapanya pun ditebas dengan sang MC. Tetapi benar saja, dari tangan tadi dan kelapa juga langsung berpulih seketika. Ayo kita main lagi. Aku sudah memenggal lehernya tapi dia hidup lagi. Ini macam apa anjir? Chaos punya regenerasi tidak terbatas kecuali kau menghancurkan jantungnya, kata komentar di game streamer itu. Itu ya caranya ya. Jantungnya apa itu inti dari makhluk ini? Baiklah kalau begitu. Sang MC pun tampaknya mendekat dan merobek bagian samping dari tangan monster itu. Kemudian benar saja, dengan tendangan monster pun langsung terjatuh dan mencoba membelah bagian dadanya. Itu ya. Dengan sedikit kekuatannya, monster terjatuh ke tanah. Jika jantungnya adalah titik kelemahannya, lalu aku akan mencabutnya sendiri dengan meledakannya. Tetapi tampaknya tidak mudah karena monster yang satu mencoba membantu saudaranya. Tetapi sepertinya terjadi kecelakaan di sini. Opa! Wow, apa-apaan itu? Apa yang sedang kulihat sekarang benar-benar di luar normal. Tetapi benar saja, tidak mengenai sang MC, malah mengenai monster Chaos yang satunya lagi. Dia memancing serangan musuh untuk menghancurkan jantung satunya. Gila, dia sudah merencanakan ini sejak awal. Dan bertambah marahnya karena saudaranya mampus di tangannya. Tetapi tidak nunggu lama, sang MC langsung menyerang kepala batoknya sehingga pecah. Anjir, dia benar-benar kuat. Serangan kedua pun langsung mengenai tangannya sehingga putus. Bagus, kali ini kesempatan sudah kuberikan padamu. Mampuslah sana. Gila lol, dia benar-benar berhasil. Ibu, nanti kalau aku besar aku mau jadi pengguna kapak ganda Wiro Sabang. Itu benar Sinting. Dewa Okyuk ini benar-benar kuat, kata komentar-komentar di live streaming. Sang adik pun hanya bisa membeku dan tercengoh melihat kakaknya yang begitu kuat. Ini luar biasa. Misi Chaos selesai. Semua setelah menyaksikan pertarungan luar biasa ini kan. Sang adik pun tidak melakukan apa-apa tapi gayanya selangit. Dasar tidak kalian merasa ingin memberi sesuatu? Nah, pengumuman penggalangan dana pun muncul loh. Mode penggalangan dana aktif. User only strike telah mendonasikan 10.000 won. Itu luar biasa sensei. User McLaren telah mendonasikan 100 won. Pelit banget ini. User Claimer telah mendonasikan 50.000 won. Apa kau bener-bener gila lol? Terima kasih semuanya yang sudah donasikan. Aku akan menggunakan donasi ini untuk membeli daging bersama opaku, kata sang wanita. Dan jangan lupa ya, kamu juga bisa donasi ke channel gua ini supaya admin tambah bahagia dengan lihat maksudnya logo QR yang ada di status admin. Lanjut ke ceritanya. Wow, itu semua uang. Berapa banyak yang dihasilkan dari ini? Opa, bagaimana sekarang? Apa kau mau lanjut? Kita sudah main 8 jam nih. Sudahlah sampai di sini untuk hari ini. Aku bener-bener capek. Cuma 8 jam, seharusnya minimal 18 dong. Apa kau bener-bener tega meninggalkan kami? Ini terlalu kejam.
Fokusku mulai menurun nih. Aku bener-bener kecapean. Lagi pula ini pertama kalinya aku main VR. Aku rasa aku mulai sedikit mual. Hah, ya sudah, tidak bisa dihindari. Kalau begitu lain kali kita main lebih lama lagi. Baiklah penontonku semuanya, aku akan kembali menyelesaikan misi sisanya nanti. Dadah, kami undur diri. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa. Bro, masuk lagi. Wow, dia benar-benar keluar saat kita menyuruhnya macam-macam. Tapi serius, apa yang baru saja kita saksikan? Benar, apa kita baru saja menyelesaikan awal dari sebuah legenda Black Oak? Menurutmu bagaimana? Kata komentar di Let's Chat. Yah, serius apa sih orang-orang ini? Oh, kami juga tidak tahu. Jujur saja dia memang gila. Kalau keterampilan fisiknya segila itu di It Skill 2, bayangkan kalau dia bermain game lain. Kalau orang ini main game lain itu tidak hanya akan jadi game besar, tetapi itu akan jadi hit besar yang tidak ada waktu untuk ragu. Orang ini pasti akan menjadi bintang legenda. Aku harus merekrutnya ke pihakku, kata Black Oak. Ho, opa, luar biasa. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Kau terlihat seperti seorang yang sudah menggunakan 2 kapak seumur hidup alias Wiro Sableng. Dan tampaknya sang adik pun semangat sambil mengayun-ngayunkan nampan, hampir saja kena gundul sang MC kita. Hentikan sebelum kau benar-benar mengenaiku. Dasar adikku koplak, hah? Apakah kamu pikir kamu pantas menggunakan itu saja? Dengan kelakuanmu ini pantas saja kau tidak bisa mendapatkan pacar alias apa yang sudah kau bilang, Bang, ha? Banyak apa hubungannya dengan ini? Aku ini cewek yang menarik dan cantik, hah? Tongormu itu nggak bisa disekolahin apa nih? Gue gablok juga sih. Peace. Ya sabar. Tentu saja berikutnya jomblo seumur hidup. Hubungannya imajiner tidak dihitung deh. Tapi serius, Bang, bagaimana kau bisa melakukan itu? Kau terlihat seperti orang gila yang kebanyakan steroid. Aku hanya melakukannya dan berhasil. Dasar kutu kupret, beruntung dengan bakat alami gitu maksudmu, hah? Ya, dia memang sangat atraktif sejak kecil. Pantas saja. Seandainya saja bukan karena ramalan peramal itu. Dia punya wajah seseorang yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia. Anak ini rupanya Lee Dong-hyuk waktu kecil pernah diramal bahwa dia akan menjadi kesatria tangguh di masa depan. Orang tuaku mempercayai omongan kosong itu tanpa ragu. Dan karena itu meskipun guru olahraganya memohon dengan sangat, Bu, otak Dahyuk itu hanya panjang. Dia dilahirkan untuk alah diam. Berani-beraninya kau mencoba menghalangi calon sekretaris jenderal PBB di masa depan, kata sang ayah. Kalau saja mereka mendengarkan guru itu, dia mungkin sudah memenangkan 1 atau 2 medali olimpiade. Kenapa kau banyak omong, Sidik? Orang tuaku menyesalinya setelah hari itu. Sudahlah, tapi opa, kalau kau sudah sejauh ini, kenapa tidak mencoba streaming yang sebenarnya? Aku streaming sendiri? Maksudmu begitu? Kau lihat reaksi penonton tadi kan? Kalau kau bermain seperti itu tanpa mengatakan apapun, kau tetap saja mendapatkan banyak penggemar. Kalau dipikir-pikir memang sudah lama sekali ya. Sebelum aku kembali ke masa lalu, aku menghabiskan lebih dari 10 tahun bertarung demi hidupku. Jika aku tidak membunuh makhluk luar angkasa di depanku, akulah yang akan mati. Dan setelah semua itu, sekarang yang kulakukan hanyalah bekerja dan mengangkut batu bata di lokasi konstruksi, alias menjadi mangkuli bangunan.
Hidupku yang begitu membosankan sampai rasanya aku bisa mati karena monoton. Pertarungan di game realitas virtual VR ini itu menjadi doping bagiku, adalah hal yang paling mendebarkan yang kurasakan dalam waktu yang lama. Tapi bukan berarti aku merindukan hari-hari itu. Tetap saja itu sangat menyenangkan, kata sang MC. Oh, jadi itu artinya kau mau melakukannya sendiri, kata sang adik bau cuan-cuan di situ. Oh, aku masih punya utang yang harus dibayar. Biarkan aku memikirkannya sebentar lagi. Astaga, dasar goblok. Justru karena itulah kau harus streaming lebih banyak, ha? Dengan hadiah misi yang Black Ops pasang di ronde terakhir saja, kau masih bisa menghasilkan lebih dari 3 juta won hari ini. 3 juta won, tercengohlah sang MC. Streamernya dapat 3 juta dalam 8 jam. Admin pun gak sampai segitu penghasilan YouTube-nya. Dalam sehari saja aku bisa melunasi utangku dalam waktu singkat. Jadi ayo lakukan ini saja. Tapi kau bahkan punya cukup uang untuk kapsul ini. Oh, baiklah baginda raja. Tentu saja aku akan mengandalkan kartu kredit adik kecilku yang luar biasa ini. Tolonglah hambamu ini, kata sang MC yang merayu adiknya pinjam uang. Ah, kalau gitu bagus. Begitu ya. Opa, aku akan membelikan kapsul 1 untukmu. Yahoo! Kau adik yang terbaik, Jiang yang sempurna dan bersinar. Ayo, terus puji aku terus. Teruskan. Aku suka itu, kata sang adik. Berdua ini benar-benar adik kakak yang kopla. Tiba-tiba ada SMS, transfer with sebuah pesan. Ada apa ini? Oi, opa, lihat ini. Oh, apa? Ada apa? Apa kapsul VR-nya sudah habis terjual, ha? Bukan itu. Blok Ak mengirimmu DM secara pribadi. Yang pertama kali menemukan jalur tersembunyi di IT Kill 2. Ya, streamer game super terkenal, dia ingin collab dengan kita. Bukankah itu gila? Lah, collab itu apa? Apa kau gila? Tidak mungkin. Apa kenapa tidak? Kau tahu berapa besar dia kan? Satu collab denganmu saja jumlah penontonnya akan meledak. Diam, kau menyuruhku berkolab dengan seorang pria hanya karena punya kapsul. Di sini Lidayuk benar-benar salah perhitungan. Berasumsi bahwa dia akan enak-enak dengan laki-laki. Anjir, aku itu menghormati identitas genre ya, tapi aku masih suka sama perempuan, tidak sama laki-laki. Kau terlalu terobsesi dengan jumlah penonton sampai kau mencoba mencuri kesucianku, kata sang MC yang menangis. Ini goblok si opaku, harusnya aku membunuhnya saja, kata sang adik dalam hatinya. Dasar menyebalkan. Berpindah di keesokan harinya, kapsulnya sudah terpasang. Ya, terima kasih, sampai jumpa. Rupanya sang MBC membelinya di Shopee dengan sistem COD. Anjir. Gadis ini benar-benar galak banget. Seharusnya dia menjelaskan dengan benar. Kukira kolaps itu enak-enak begitu, ternyata cuma kolaborasi doang. Tapi sekarang aku sudah memutuskan untuk bermain deh. Mari kita mulai dengan serius. Kapsul kelas atas yang dibeli dengan kartu adikku dan menggunakan Shopee Pay Later dengan cicilan 12 bulan ini harus kubayar lunas. Anjir, kenapa dia bilang penting untuk streamer di masa depan? Aku akhirnya menambahkan fitur tambahan membuat harganya naik menjadi 20 juta won. Kami memang sering bertengkar sejak kecil, tapi dia punya hati yang baik dan lembut. Jangan khawatir Jian, kakakmu ini akan menghasilkan banyak uang dan melunasi utangnya, lalu membelikan banyak hadiah untukmu. Oke, Full Divine mulai mencari game. Di dalam kapsul tersedia ratusan
game di sini. Mari kita lihat, kali ini aku akan sebaiknya mencoba bermain dalam mode game daripada mode realitas. Kalau aku memilih game di mana aku bisa menggunakan spesifikasi mendekati manusia super, mungkin aku bisa memuaskan keinginan yang ingin kill to tidak bisa penuhi. Baiklah, yang ini kelihatannya lumayan. Wah, semuanya terlihat bagus, harganya minimal $200 atau lebih. Karena aku sedang bokeh, aku harus memilih opsi termurah dulu. Bagaimana dengan ini? Apa ini bagus? Game pertarungan yang kumainkan sejak kecil, Ultimate Fighter. Mungkin di sini Street Fighter ya, disamarkan. Tidak mungkin Ultimate Fighter ini. Wow, mereka membuat versi full device-nya. Game pertarungan superhuman yang penuh nostalgia. Ultimate Fighter, beli dong. Dan harganya cuma $20. Aku harus membeli ini tanpa ragu. Selamat kepada host pemilihan Ultimate Fighter Full Sail telah menghubungkan ke lobby game. Bagus. Kalau gitu silahkan, aku akan nickname nih. Jika nickname lama Ultimate masih taut, aku akan pakai HMM.show saja. Nickname HMM The Show telah di setel ulang. Baiklah, mari kita periksa kondisi tubuhku. Oh, bagus. Sang MC mencoba memukul tanah dan exploding fast. Kemudian dia mencoba kekuatan pertamanya. Wah, cukup dahsyat. Lumayan untuk kekuatannya, dan juga pukulannya cukup untuk memenuhi standar ini. Wolfang dengan kekuatan ini pun langsung juga bisa menebas beberapa tiang. Jadi ini batas kemampuanku dalam mode game. Ini tidak cukup untuk menyebut diriku manusia super seperti dulu, tapi aku pasti sudah melampaui batas manusia biasa. Ini mungkin batas maksimal yang bisa ditangani orang biasa, bukan? Jika aku lebih cepat lagi, prestasi normal tidak akan bisa mengikutinya. Baiklah, sekarang setelah pemanasan selesai, waktunya bertarung sungguhan di mode game. Komputer, cari pertandingan peringkat. Saat ini HMSO belum memenuhi level untuk dibutuhkan untuk masuk ke pertandingan rank. Oh benar, aku lupa aturan itu. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain karena belum cukup poin. Cari ruang terbuka dulu saja. Mencari ruang terbuka Ultimate Fighter FD. Oke, aku siap. Sementara itu, haruskah aku memilih karakter yang akan kumainkan? Wow, ayo mulai. Nona Sweet Francis. Rupanya di sini berpindah tempat di sebuah game. Tampaknya ada pertempuran maut yang sedang terjadi. Menggunakan pisau dan belati, kemenangan instan lagi hari ini yang telah dilakukan. Hari ini Harang menang lagi. Misi selesai. Oke, rupanya orang ini bernama Harang. Mendapat hadiah misi 50.000 won. Misi ini hari ini benar-benar dermawan. Sword Wielding Girl Harang, seorang streamer dengan basis penggemar solid sekitar 2.000 penonton. Setelah streaming selama sekitar 1 tahun. Tapi siapa wanita ini? Kenapa dia begitu hebat di Ultimate Fighter? User SWOT Ultimate telah berdonasi 1 won. Apa kau pemula di Ultifight? Bagaimana kau bisa tidak tahu SWOT Princess? Ultimate Fight FD dulu adalah game terkenal, bahkan memiliki kejuaraan dunia. Dulu SWOT Wielding Girl adalah salah satu player top ranked. Wah, itu adalah orang yang terkuat. Ultimate Fight julukannya SWOT Prince. Di dunia game pertarungan yang didominasi laki-laki, dia adalah pertama sejati. Fanboyku, opa, berhenti. Ada apa ini? Sudah lama sejak aku berhenti bermain Ultimate secara profesional. Tentu saja tidak semua orang tahu kan. Lagi pula saat orang memikirkan game pertarungan akhir-akhir ini, mereka memikirkan Iron Fist, bukanlah Ultifight. Oh, itu benar. Rupanya sang streamer sedang ngobrol dengan penggemarnya. Karena itu sebagian besar pemain Ultifight sudah berpindah ke game lain. Bagaimanapun karena aku sudah masuk ke Ultifight, ayo cari pertandingan berikutnya. Cari
room dan pemain selevel denganku, mencari rank room yang sesuai dengan kriteriamu. Pertandingan ditemukan perkiraan waktu tunggu 9 menit. Oh, 9 menit itu terlalu lama anjir. Kalau begitu bagaimana dengan pertandingan berikutnya? Perkiraan waktu tunggu 12 menit. Lah, lebih lama lagi dong. Aku nunggu alur streamernya. Di sini ada user Peter Gold telah berdonasi 1.000 won. Kalau begitu bagaimana kalau melakukan misi pertandingan publik untuk nostalgia? Oh, ide yang bagus. Karena antrinya juga sudah sibuk lama. Bagaimana kalau kita coba aja? Super Girl telah mengirimkan misi 1.000 won, menangkan 5 pertandingan publik berturut-turut, batas waktu 11 menit 59 detik. Bagus. Maaf, 5 kemenangan berturut-turut itu akan sulit. Berikan aku sedikit kelonggaran, katanya sambil mengejek. Ya, sejak Ultifact meredup, hanya veteran yang tersisa. Lobby publik sekarang seperti medan perang penuh player sensasional. Menangkan, dan benarkah ini tempat di mana player top rank menikmati kehancuran pemula? Itulah yang membuat pertandingan publik jadi taman bermain para pemburu veteran. Bahkan SWAT Prince juga pernah dihancurkan oleh player top terakhir kali, bukan? Tapi waktu itu lawannya Bentago. Itu karena aku tidak menggunakan karakter utamaku ini. Oke. Ya, terus saja cari alasan, kata orang-orang di sana mengetahui. Tapi Bentago waktu itu pakai karakter utamanya. Sudah cukup waktunya pakai akun Semuflaseku. Orang itu kemudian menggunakan Seeker Yeder sebagai karakter sampingan. Kali ini dengan akun Semurfku ini, aku akan membunuh mereka semua. Aku akan menunjukkan pada kalian apa itu silk clubbing sejati. Kau buat room publik berjudul Duel 1 versus 1 hanya untuk pemula Ultifact sungguhan. Duel 1 versus 1 hanya untuk pemula Ultifact sungguhan. Membuat ruang publik. Konyol. Para iblis veteran mulai berkumpul nih. Apa ini awal dari pembantaian pemula? Room publik berhasil dibuat. Rupanya di sini ada pertempuran 1 versus 1 di sebuah magma yang panas. Oh, peta ini panggung klasik Volcanic Ultifact. Sekarang siapa lawanku? Rupanya orang yang menggunakan baju merah ini, Dual Night Warrior Hoken. Pria dengan tangan yang begitu api dan membara. Hoken, karakter dengan eksekusi mudah dan beberapa gerakan murahan tapi efektif. Kontrolnya tidak sulit, ditambah lagi karakternya kuat. Selalu masuk dalam 3 besar karakter terpopuler di Ultifact. Dan pertempuran pun langsung terjadi. Bagus. Ayo kita hajar mereka. Keunggulannya adalah memanfaatkan serangan daskas pertarungan bela diri, serangan api hitam. Pada jarak dekat pertarungan bela diri mendominasi. Jadi strategi dasar bagi penyihir melawan petarung bela diri adalah: pertama, ciptakan jarak, lalu gunakan sihir jarak jauh, kemudian menggunakan kekuatan penuh. Oh tidak. Ayo sihir, bekerjalah. Tongkat serangan maut. Tain sihir apaan? Hanya melempar tongkat saja, anjir. Apa-apaan nih? Mana ada ini sihir? Itu cuma melempar tongkat sialan. Bagus. Kemudian sang wanita pun langsung meraih tangan, kemudian membantingnya. Ini adalah sihir tertinggi dari semua sihir. Sihir pistek teknik. Benar saja, dengan sekali lemparan orang itu langsung menjadi kelengar. Dia bahkan meniru animasi Hoken dengan sempurna. Sebenarnya sihir fisik terapi ini adalah gerakan pembuka untuk sihir yang sesungguhnya. Butuh sedikit waktu untuk mengaktifkannya. Ini dia ultimate penyihir Yader dengan kekuatan api membara. Meteor Summon. Dia benar-benar kejam. Sialan. Ini terlalu berlebihan, bukan? Ini terlalu OP. Tidak OP sama sekali. Setiap hari terasa segar. Selamat tinggal rank platinum. Goodbye. Di kehidupan gaming berikutnya, semoga kau terlahir sebagai veteran. Oh sialan kalian veteran Ultifact. Semoga game ini mati saja. Dan meledaklah dia dalam seketika.
Pembatian Platinum tidak pernah membosankan. Terima kasih Hoken atas perjuangan dermawannya. Shroud Maiden menang, memulihkan arena. Aku senang lawannya kali ini tidak terlalu sulit. Misi termudah sepanjang masa. Ya, itu benar-benar terlalu gampang. Bagaimanapun mari kita lanjutkan dan selesaikan misi 5 kemenangan berturut-turut, kata Shroud Maiden di sini. Kom panggil penantang berikutnya. Memanggil penantang berikutnya. Datanglah di sini. Meta Steve. Tiba-tiba sang MC datang di tempat itu. Steve, bukankah itu karakter khusus pemula?